Gayatri Mantra. Viturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvua Swaha Tasaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvua Swaha Tasaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Santi Santi Santi. Nama Parvati Padaya. Om Swastiastu, selamat siang pemirsa. Jumpa kembali dengan saya, Selwa Raja, dalam acara Mimbar Agama Hindu, TVRI Stasiun Sumatera Utara bekerja sama dengan Parisada Hindu Dharma Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, topik pembahasan kita kali ini yaitu Puja Adi Masem. Nah, narasumber kami yang tidak asing lagi, yang kita kenal sama-sama yaitu Bapak Pinandita M. Manogren MBP. Beliau adalah Wakil Ketua Parisada Hindu Dharma Provinsi Sumatera Utara. Swastiastu, Wanagam, selamat siang Pak. Swastiastu. Ya, pembahasan kita nantinya ini kita juga berharap pemirsa untuk ikutan nantinya interaktif dengan kami. Baik, Pak Mano, saya langsung aja nih kita pembahasan kita. Puja Adi Masem, ini setiap setahun sekali. Dia kena di pertengahan bulan seperti itu. Nah, Pak Mano, ini Bapak mungkin bisa menjelaskan di awal ini, Puja Adi Masem ini di bulan berapa saja Pak? Seperti itu, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perlu kami sampaikan bahwasannya kalender kita itu dari Januari sampai Desember. Di masyarakat Tamil punya kalender tersendiri, yang mana kalender tersendiri itu dari Januari dia. Kalau dari Januari dia sampai Februari itu disebut dengan Tai Masem. Disebut dengan Tai Masem. Di dalam Tai Masem itulah dirayakan Tai Pusem. Perayaan Tai Pusem yang sering kita lakukan, kita mengeluarkan kereta kencana. Bapak tahu di Jalan Kebun Bunga yang keliling sekitar Jalan Tengku Umar, Jainul Arifin, Kemrik. Itu dilakukan perayaan itu di Tai Masem. Jadi antara Januari dengan Februari dia. Jadi itu Tai Masem. Di dalam Tai Masem itu ada beberapa juga lagi perayaan itu Pak. Bukan Tai Pusem aja. Dia ada Ponggel. Ponggel pun di Tai Masem juga. Itu sebelum Tai Pusem atau setelah Tai Pusem? Dia Tai Pusem, nanti ada perayaan Ponggel, Sangkranti. Itulah dia. Itu di Januari, Februari. Nanti Pak, di Februari sama Maret itu disebut dengan bulan Masi Masem. Di bulan Masi Masem ini itu yang kita rayakan Maha Siwaratri. Nah, itu dia. Maret sampai April namanya Pangguni. Itu bulan Pangguni. Di bulan Pangguni itu dirayakan Sri Ramanawani.
dengan Panguni Utram. Panguni Utram itu biasanya dilakukan untuk Dewa Murga. Oh. Itu biasanya mereka melakukannya di di Lubuk Pakam, perayaannya itu. Oke. Panguni Utram. April sampai Mei namanya Sitirai Masem. Jadi di Sitirai Masem itu dirayakan Sri Rama Navami. Itu dirayakan di Kuil Wisnu biasanya. Terus Menaksi Tiruwachalam itu juga dilakukan. Citra Paurnami. Mei sampai Juni itu Waigasi. Waigasi Masem itu dirayakan perayaan Buddha Purnama. Dan juga Juni sampai Juli Ani Masem. Di sini tidak ada perayaan, kosong dia. Dan Juli sampai Agustus ada itulah Juli sampai Agustus. Adi Masem. Itulah disebutkan bulan Adi Masem. Bukan Adi Masem aja yang kita perayakan. Ada juga Adi Perukku. Dan juga Garuda Pacam Naga Pancami. Naga Pancami itu biasanya perayaan itu dilakukan oleh saudara kita Madi di kuilnya. Karena dia ada kuil Nagama, kan gitu. Dan juga Agustus sampai September namanya Awini Masem. Di Awini Masem itu ada perayaan Waralakshmi Waradam. Itu ada puasanya itu. Dan juga Sri Krishna Jayanti Vinayagar Sadutri. Jadi di bulan Agustus September itu di Awini itu ada 3 celebrate perayaan di bulan Adi ini, Pak. Bukan, Agustus sama September. Oh, Agustus September. Itu Awini Masem. Jadi itu ada perayaan Waralakshmi Biradam. Itu biasanya yang melakukan ibu-ibu kita ini. Yang menyanyikan lagu bhajan ini. Biasanya ibu-ibu Sri Krishna Jayanti. Sri Krishna Jayanti juga ada kereta kencana, Pak, yang dikeluarkan. Bapak tahu itu di Marelan sana. Itu waktu acara Sri Krishna Jayanti. Baru nanti Vinayagar Sadutri. Vinayagar Sadutri setiap kuil Ganesha itu biasanya mereka melakukan perayaan bersama baktanya. Baru September Oktober Protasi Masem. Itulah Nawaratri. Nawaratri, perayaan Nawaratri yang dilakukan biasanya untuk Dewi Durga 3 hari, Dewi Lakshmi 3 hari, Dewi Saraswati 3 hari. Jadi menyangkut tadi Adi Masem ini, Pak, sebenarnya perlu saya sampaikan, masyarakat Tamil, ini perayaan masyarakat Tamil. Hindu Tamil ya? Hindu Tamil, dimanapun dia tinggal, orang Hindu Tamil ini tetap merayakan Adi Masem. Adi Masem ini adalah titipan leluhur semuanya. Leluhur kita, pendahulu kita, di zaman itu merayakan perayaan ini. Kenapa ini dirayakan? Itu kan pertanyaannya. Karena di bulan Adi Masem ini adalah bulan panas. Bulan panas dan juga matahari dalam keadaan puncaknya. Angin kencang. Ini balik kembali ke India kita, ke India Selatan. Pada masa itulah. Pada masa itu. Di India Selatan itu mereka merayakan ini karena kalau bulan panas banyak angin itu tanah retak-retak, Pak. Panasnya sangat luar biasa di sana. Jadi mereka artinya untuk kesehatannya pun sangat terganggu terganggu untuk kesehatan banyak mereka penyakit sendiri. Lah seperti banyak itu. Penyakit termasuk disentri, kolera, ini penyakit. Maka pada saat itu leluhur kita memohon kepada Dewi Durga. Yang penting itu arcanya, istadewatanya itu Dewi. Dia boleh Kaliaman, boleh Mariaman, itu. Jadi mereka memohon, mereka melakukan prosesi sembahyang, maka dipersembahkan untuk persembahyangan itu bubur, Pak.
Bubur. Dia ada 2 macam bubur. Satu ada bubur nasi, satu bubur yang disebut dengan dalam bahasa Tamil itu keuru. Dia ada 2, satu coklat, satu putih. Nah, ini bubur ini yang nanti dipersembahkan kepada umat. Di dalam persembahan itu akan dicampur dengan daun kelor. Daun kelor ini masyarakat Tamil paham bahwasannya di dalam power daun kelor itu vitamin C biasa, itu ya, Pak, ya. dari 1 butir vitamin C itu vitaminnya itu ada 10 kali lipat di daun kelor. Itu dia. Antibiotiknya 10 kali lipat. Kalsiumnya 10 kali lipat. Maka sesepuh kita, orang-orang tua kita dulu sudah memahami ini. Maka itu masyarakat Tamil biasanya tidak menanam pohon kelor. Pohon kelor ini dari akar, kulit, bunga, daun, ini semua baik untuk kesehatan. Berarti pada masa itu masyarakat tuh sudah tahu Pak manfaat daun kelor dan buahnya ini Pak ya. Ya. Lagi Pak Selwa, ini daun kelor ini kalau sekarang ini dibudidayakan di Amerika, dibikin food supplement di Amerika itu. Saya ada baca satu melalui YouTube bahwasanya itu dibudidayakan di sana. Mereka sudah memahami dan gunanya daun kelor ini antibiotiknya tinggi Pak. Sehingga bubur yang dipersembahkan dengan daun kelor ini sainnya itu menunjukkan baik untuk kesehatan. Di perut dia dingin, ada antibiotiknya, sehingga umat pada saat itu yang kesusahan dalam kondisi cuaca yang cukup panas, angin, dikonsumsilah ini sehingga mereka terlepas dari wabah penyakit. Inilah inti dari perayaan ini. Adi Masem. Adi Masem. Awalnya dari situ ya Pak? Dari situ awalnya. Dari situ ya. Dan kita ketahui sekarang ini pun kita tahu di India sampai 52 derajat sampai banyak jatuh korban seperti itu Pak ya? Memang di bulan Adi Masem ini sangat tinggi. Di New Delhi aja sudah 55 derajat Celcius. Apalagi di Tamil Nadu. Dan ini memang sekarang ini saya lihat Adi Masem itu pada zaman saya masih kecil. Ya, saya dulu kita kan tahu kuil kita di Jalan Taruma belakang. Itu biasanya kalau Adi Masem itu yang dipersembahkan bubur sama daun kelor. Pakai daun jati dulu zaman itu. Bukan daun pisang, daun jati. Tapi dengan ada perkembangan zaman sekarang, maka itu dimodifikasi dengan makanan vegetarian. Betul. Ada es krimnya, ada jus-jusnya. Artinya sudah enak untuk dimakan yang dibikin pada zaman ini. Tapi intinya dari segi kesehatan tidak dipikirkan. Mereka hanya untuk enak di lidahnya. Kalau kita lihat nanti di Kaliman Koil, mereka kasih makan yang cukup luar biasa banyaknya. Dia punya sayur-sayurannya macam-macam. Tapi bubur-buburnya juga ada itu Pak? Ada bubur itu. Berarti kalau menurut saya mungkin begini. Mungkin dengan tingkat kemampuan masyarakat, ya tadinya kan masaknya bubur nih, kan gitu. Ya nggak salah sih kalau umpamanya kita masaknya yang lain, masak nasi, kasih makanan yang lain, kan begitu. Tapi intinya adalah doa dan bubur itu tetap dibuat seperti itu Pak. Bubur itu tetap ada, tetap dibuat oleh umat yang punya niat, yang punya niat itu mereka bikin. Tapi karena perkembangan modernisasi sekarang ini dia digeser Pak. Digeser dengan dikumpulkan makanan-makanan vegetarian dan lain-lain. Nah, itu dia. Yang menjadi pertanyaan saya satu lagi nih gini Pak, kira-kira Adi Masem ini kan dilaksanakan di bulan Juli, pertengahan bulan Juli dan Agustus seperti itu. Pujanya apakah hanya kepada Dewi Durga, Dewi Mariaman, atau mungkin kepada dewi-dewi yang lain? Seperti itu. Jadi begini Pak, kalau yang dibilangkan pemujaan Adi Masem itu, pemujaan yang pertama kali kita puja tetap Dewa Ganesha. Tapi main God, inti Tuhannya itu hanya Dewi. Dia boleh Parvati, dia boleh Saraswati, dia boleh Lakshmi, tapi dia Dewi. Karena dia mengambil manifestasi sebagai ibu.
Itu yang dilaksanakan oleh umat. Iya, iya. Dan satu lagi, perayaan Adi Masem ini bukan seharusnya dilakukan di kuil aja. Kalau di India, Adi Masem itu setiap rumah mereka melakukan perayaan Adi Masem. Boleh Pak ya? Boleh. Kenapa? Di setiap rumahnya mereka kan punya tempat ibadah. Kalau mereka punya tempat ibadah, mereka boleh mengadakan prosesi sembahyang dan persembahan bubur. Boleh dengan dibagikan, daun kelor itu boleh tetap dipersembahkan, biasanya ditaruh di depan rumah. Iya. Siapapun yang mau menikmati mereka silakan share. Baik, itu berikan. Nanti kita kembangkan lagi Pak. Ini menarik ini pembahasannya ini. Pemirsa, menarik pembahasannya, nanti juga kita ajak pemirsa untuk ikutan interaktif dengan kami. Namun sebelumnya pemirsa, kita dengar dulu lagu-lagu bhajan disampaikan oleh ibu-ibu kita dari Pasraman Sri Parmeswari Aman Kuil Medan. Mari sama-sama kita saksikan pemirsa. Kau bilang masa saya uang paketannya nanti. Karune kadalam
கேட்டு ஓடி வருவாய் அம்மா அம்மா எங்கும் நிறைந்த ஏன் அம்மா அம்மா என் குரல் கேட்டு ஓடி வருவாய் அம்மா 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 ஓ அம்மா 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 ஓ அம்மா Hai. Ya pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan materi Puja Adi Masem. Kita lanjutkan pembahasan kita Pak Manu. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa dengan manifestasinya bisa sebagai ayah, bisa sebagai ibu. Nah di Adi Masem ini kita melakukan pemujaan kepada para dewi. Tuhan dengan manifestasinya seorang ibu. Nah, bagaimana kira-kira menurut Pak Manu? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Manifestasi itu, Tuhan itu di Hindu itu, Tuhan itu memang Esa. Tetapi di Hindu itu disebutkan dewa-dewi itu ya, dewa-dewi ini kan perwujudan daripada Tuhan. Dia ada, dibilang dalam, kalau disebut dalam bahasa Tamil itu Mupeti Mukudi Dewa regal. Jadi 30,3 juta dewa dewi yang ada kita. 48 resi. Kan begitu. Jadi perwujudan ini munculnya di zaman itu pada saat untuk menolong kepentingan umat. Maka muncullah perwujudan ini. Maka di Adi Masem ini, kenapa harus dewi yang disembah? Karena apa? Kasih ibu. Anak-anaknya dalam kesulitan. Anak-anaknya kena penyakit campak, kena disentri, kena penyakit kolera. Ya, dalam situasi begitu, sesepuh kita, ya leluhur kita, melaksanakan perayaan ini sudah menjadi turun-temurun. Nah, ini yang juga diadopsi di seluruh dunia. Seluruh dunia ya Pak? Nah, khususnya di Kota Medan ini 21 kecamatan atau sekupnya sampai ke Deli Serdang, perayaan ini akan dilakukan oleh mereka. Asal kuilnya itu kuil Dewi. Durga, ya, Kaliaman. Mereka tetap melakukan ini. Jadi persembahan ini bukan hanya bubur, ya, daun kelor, tapi ada lagi prosesnya Pak. Prosesnya apa? Mereka menganggap disebut dengan bahasa Tamil itu kargam. Kargam itu adalah mahkota ibu itu, mahkota ibu. Jadi kargam itu ditaruh di dalam satu kendi India itu, dan itu nanti diracit mereka dengan bunga, dengan daun daun weple itu ya, daun menir. Ini semua setelah dibikin, dan ini nanti diangkat oleh salah seorang yang betul-betul bukan dia berpuasa Pak. Kalau puasa kan nggak makan, nggak minum. Dia itu vegetarian. Orang yang vegetarian, pure, betul-betul vegetarian, dia punya hak untuk mengangkat kargam itu. Untuk apa kargam ini diangkat? Kan itu pertanyaannya. Dalam perayaan ini, masyarakat kan banyak yang sakit. Ada yang bisa datang ke rumah ibadah, ada yang tidak Pak. Kan begitu persoalannya. Ada yang bisa datang, ada yang tidak. Yang nggak bisa datang ini, maka dewi itu akan turun di kargam itu, di mahkota itu. Dengan cara mereka membaca mantra. Diturunkan dia di kargam itu, maka salah seorang yang betul-betul sudah vegetarian bersih, dia mengangkat itu, dia bawa keliling Pak.
Kalau di India itu yang dibawa kargo ini dikeliling dalam satu kecamatan. Contohnya Medan Polonia, Kalimantan Kuil, dia harus berkeliling satu kecamatan. Satu kecamatan. Itu yang dilakukan mereka. Kenapa dilakukan keliling di satu kecamatan? Sebabnya ada orang-orang yang tidak bisa datang ke rumah ibadah dalam keadaan sakit, dia dapat vibrasi daripada kargem itu. Dia bisa mendapat berkah, iya. kesembuhan, kesejahteraan, kesuburan. Dan itu bukan untuk kesehatan aja. Dan juga untuk kesuburan tanah. Supaya datangnya hujan. Ini kan sangat penting. Jadi bukan satu posisi aja dia untuk menyehatkan kesehatan karena udara panas. Sehingga orang bisa kena penyakit, bukan itu. Udara panas kan mempengaruhi alam semesta juga. Banyak tumbuh-tumbuhan yang nggak bisa hidup. Iya. Jadi permohonan ini diminta kepada Dewi supaya satu kecamatan ini, kita bicara di kecamatan, satu kecamatan itu mesti subur. Kalau dia subur kan masyarakatnya sejahtera. Airnya ada, tumbuh-tumbuhannya ada, padinya ada. Jadi ini skop Adi Masem ini bukan kecil, besar dia Pak. Besar ini, sangat-sangat besar. Jadi definisi yang harus diambil tidak hanya artinya di Adi Masem ini ada mereka yang injak api. Itu Pak niat mereka membayar najar. Kalau ada niat itu dilakukan. Kalau tidak ada niat itu nggak perlu dilakukan. Tetapi dewasa ini kita lihat itu banyak orang melakukan di mana-mana. Karena apa? Dia dibikin semacam festival supaya masyarakat datang ramai. Ada kargem, ada injak api, dan juga nanti diiringi dengan gendang-gendangan. Sampai cucuk lidah segala macam itu Pak ya. Sebenarnya kalau Adi Masem ini tak boleh cucuk lidah. Adi Masem itu tidak boleh cucuk lidah. Adi Masem itu persembahannya tadi saya bilang, persembahannya bubur, daun kelor, kargem. Kalau ada yang niat mau injak api, maka itu dipersembahkan. Kalau nggak ada, tidak perlu. Dan cucuk lidah nggak ada urusannya di sini. Kalau cucuk lidah itu nanti dilakukan di Taipusem. Itu pun apabila orang punya niat. Bukan sembarangan, dia punya aturan itu. Aturannya apa? Mereka mesti bersih, mesti tidur di kuil. Ya, makannya mesti pure vegetarian. Setelah prosesi ini semualah, baru dia punya hak untuk cucuk lidah. Bukan sembarangan aja kita cucuk lidah, kan begitu. Jadi banyak orang yang penaksirannya itu lari dari kenyataan. Adi Masem ini kalau saya secara pribadi, ini adalah titipan leluhur sesepuh kita dari India sana yang diadopsi oleh masyarakat di sini, yang mana banyak kuil-kuil aman, ya mereka tetap melakukan. Tapi definisi yang harus diambil ini, Adi Masem ini yang jelas satu untuk kesehatan, orang yang sakit bisa sembuh, untuk kesuburan, alam semesta, dan kepentingan-kepentingan yang lainnya yang intinya untuk kebaikan ini dilakukan. Intinya untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Namun itu semua kita tidak melarang juga kan gitu. Kalau memang pun ada yang mau melaksanakan najar seperti cucuk lidah dan segala macam, inilah perkembangan budaya ini ya Pak ya. Perkembangan. Tapi intinya sebenarnya Adi Masem itu adalah mohon kepada Dewi yang Maha Kuasa agar terlepas daripada belenggu penyakit, kemarau panjang dan segala macam. Seperti itu intinya. Namun bergesernya budaya ini lantas ada kegiatan-kegiatan lain yang mereka anggap itu baik dan merupakan itu satu najar. Ya silakan saja kan begitu. Namun tetap menjaga norma dan sopan santun. Itu intinya. Sekarang ini dimodifikasi. Iya. Ini yang jadi persoalan, dimodifikasi. Tidak inti semurninya dilakukan. Ini dimodifikasi. Jadi kalau kita bahas terlampau besar ini, banyak juga yang nanti tersinggung kan gitu. Itu yang kita pun nggak mau kita jaga juga tuh Pak Selwa. Baik. Gitu. Pemirsa, kami buka hubungan interaktif kami pemirsa. Bila Anda ingin telepon interaktif ikutan membahas tentang masalah ini atau bertanya, silakan ke 0811 6100 386 0811 6100 386. Nah Pak Manu, kita lanjutkan kembali. Baik. Ini adalah
budaya dari leluhur kita Benar. yang kita bawa sampai Indonesia juga melaksanakan hal itu dengan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi, tidak meninggalkan budaya, tidak meninggalkan norma-norma agama, karena ini adalah merupakan bagian daripada keyakinan kita kepada Ida Sang Yang Widi Wasa, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu banyak tata cara dan begitu banyak acara-acara, kegiatan-kegiatan Hindu Tamil di Indonesia ini yang kita adopsi dari India. Nah, dalam Adi Masem ini kita sudah melakukan itu semua. Tujuan utamanya adalah bagaimana meningkatkan seradah dan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa dengan manifestasinya adalah dewi-dewi tersebut. Nah, maknanya sebenarnya yang diambil dari sini adalah keyakinan kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Menurut Pak Manu gimana nih Pak? Jadi begini Pak, apapun yang kita lakukan, perayaan-perayaan yang tadi sudah saya jelaskan secara, karena gini, perlu kita sampaikan di sini, bahasa yang tertua itu adalah bahasa Tamil di dunia. Maka kita mempunyai bulan tersendiri. Ada Adi Maso, Auni Maso, Tai Maso, itu kan ada kita kasih. Waigasi Masem, itu kan sama kita sampaikan. Apapun perayaannya itu Pak, untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Kita harus karakter, pola pikir, sifat kita, ini semua harus kita rombak. Jadilah kita manusia yang seutuhnya, yang benar-benar dicintai Tuhan. Itu yang sangat penting Pak. Kalaupun kita membuat satu perayaan, karakter dan moral, akhlak kita tidak baik, ya saya rasa sia-sia aja gitu Pak. Maka itu perayaan yang dilakukan itu juga untuk mengintrospeksi diri kita. Diri kita ini siapa? Dari mana datangnya kita? Asalnya dari mana? Untuk apa kita lahir ke muka bumi ini? Apa yang kita harus lakukan? Ini harus kita sadari. Maka itu Hindu mengajarkan ada namanya dharma agama, ada dharma negara. Kan itu di Hindu diajarkan dharma agama, dharma negara. Agamamu kau jalankan dengan baik sesuai tata cara yang ada di dalam kitab kita. Ada 5 kitab. Ini kita pelajari. Udah. Dan dharma negara, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kan gitu. Jangan pula awak tinggal di Indonesia, awak cinta India. Ini kan udah nggak betul. Betul Pak, kita soalnya lahir di Indonesia. Kita lahir di Indonesia, cari makan di Indonesia. Dan kita mungkin pulang pun Indonesia. Inilah tanah airku. Kan begitu. Nah, ini harus kita pahami. Kalau ini udah kita pahami Pak Selwa, saya yakin dan percaya tatanan kerukunan umat beragama itu sangat baik. Kita introspeksi diri. Dan satu lagi, perayaan-perayaan yang dilakukan ini semua, kalau Bapak cari di kitab, tak ada Pak. Tidak ada, iya. Tidak ada di kitab. Ini adalah budaya, leluhur, petunjuk leluhur. Nah ini muncul dia. Muncul dia, maka mereka lakukan. Kalau kita tengok direct Weda, sama Weda, Ayurveda, Atharva Weda, Bhagavad Gita, nggak ada ini semua. Ya. Tak ada ini semua. Betul, betul. Maka itulah dibilang Hindu itu berkembang sesuai dengan desa Kalapatra, kearifan lokal. Di mana kita? Kita tinggal di Indonesia, kita harus adopsi tata cara Indonesia. Kita pun tak bisa ke India-Indiaan kali. Kita apa? Yang jelas kita Indonesian Indian. Bukan India Indonesia, tapi Indonesian Indian. Jadi kayak mana? Kita harus menjadi bangsa Indonesia yang seutuhnya. Itu yang harus kita pikirkan baik-baik. Ya. Jadi dengan tidak meninggalkan budaya-budaya. Budaya ini kita adopsi, tata cara di Indonesia kita ikuti, ya kan? Nah, ini yang sangat baik. Banyak kan, saya kadang-kadang melihat banyak orang kadang-kadang tidak memahami ini. Sehingga ini yang menjadi problem. Pemerintah kita membuka peluang sama kita. Mau perayaan apa? Kepolisian tidak pernah mengganggu. Kecamatan tidak pernah mengganggu. Hanya satu surat dari majelis kita kasih, semuanya di backup mereka. Kita tengok perayaan Taipusam Pak Selwa, berapa rame tumpah ruah, 5.000 orang. Dengan makanan gratis, semua kita bagikan. Ya kenapa? Maka itu ajaran Hindu mengajarkan apa?
Yang paling penting ada lakukan dharma. Dharma itulah pelajaran yang paling tinggi bagi kita. Kalau kita melakukan apapun, kita tidak meningkatkan dharma, tapi kita berbuat karma, ada guna loh. Betul lah, iya. Itu problemnya loh sekarang. Iya. Jadi memang kita berusaha untuk bagaimana meningkatkan rasa keyakinan kita, mulai dari anak-anak sudah dididik seperti itu, untuk tidak meninggalkan budaya, tidak meninggalkan agama, ajaran-ajaran agama tetap diterapkan seperti itu. Nah, ini apakah perayaan-perayaan tadi dapat mempengaruhi pola pikir anak-anak muda kita ini, Pak? Jadi Nah, itu begini dia. Pak, sekarang anak-anak kita ini rata-rata sudah sarjana. Di zaman IT ini mereka sudah mendapat ilmu sangat banyak. Kalau dia tidak logik, mereka tak mau terima. Dia mau sainnya. Kita nggak bisa bertahan di ortodok. Salah satu contoh, leluhur kita dulu, dia pakai cawat aja, tidak pakai baju. Tapi kalau sekarang saya jadi pembicara pakai cawat nggak pakai baju, TVRI pasti usir saya. Iya. Kan nggak mungkin itu. Jadi perkembangan zaman itu harus kita ikuti. Iya. Karena anak-anak sekarang ini lebih pintar, lebih kreatif. Apalagi mereka udah punya handphone, Android, segala macam di jempol. Bukan di mulut lagi sekarang. Iya. Kapanpun kalau mereka mau mencari apa, tekan jempol aja. Bisa menguasai dunia. Semua dia bisa menguasai Baik, dunia. Pak Manu. Oke, kita jeda sejenak, Pak Manu. Pemirsa, ada satu lagi yang bisa kita tampilkan dari anak-anak kami, Pasraman Sri Parmeswari Amankuil, yaitu tarian Bharatanatyam, tarian klasik dari masyarakat Tamil. Mari sama-sama kita saksikan, pemirsa.
Oke, baik pemirsa, jumpa kembali dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Puja Adi Masem. Nah, Pak Manu, kita ketahui bahwasanya kita pun di Indonesia ini, di Kota Medan lah kita bilang, ini kan kita juga mengalami masa panas juga Benar. yang apa namanya tinggi juga Pak, termasuk Perubahan ya. iklim. Banyak juga yang berjatuhan sakit seperti itu. Nah, berarti bukan hanya di India saja yang saat ini juga merasakan panas begitu. Indonesia juga, tapi nggak seperti di India ya Pak ya. Panasnya kita rasakan juga seperti itu. Nah, kita melakukan puja kepada Dewi, memohon kepada Dewi supaya Dewi menganugerahkan seperti kesuburan, kemudian memberikan kesembuhan bagi masyarakat yang sakit dan seperti itu. Nah, ini sebenarnya tujuannya ini apa ini Pak Manu dalam kegiatan ini? Silakan Pak. Jadi Pak Selwa, perayaan Adi Masem ini memang sudah dirancang oleh leluhur kita, sesepuh kita. Karena ini perubahan iklim ini kan sangat drastis. Bukan sekarang aja terjadi, berapa ribu dari tahun dulu, yang lalu pun sudah terjadi ini. Maka ini terus dilestarikan, diadopsi oleh masyarakat Tamil. Setiap bulan Adi ini dia dilakukan persembahan ini, memohon kepada Dewi supaya diberi kesehatan, kesuburan, kesejahteraan. Alam semesta ini harus dijaga dengan baik. Ini permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Ini yang dilakukan. Maka kita sama-sama ketahui di setiap, ini udah mulai start ini nantinya, di setiap kuil di Kota Medan ini sudah melakukan perayaan ini. Puja itu ya Pak ya. Puja itu. Seperti Maka saya sering mengimbau, berikanlah pemujaan yang semana mustinya kepada masyarakat. Pemahaman ini apa? Karena masyarakat kita ini sekarang sudah pintar-pintar Pak, nggak macam dulu lagi. Anak-anak kita pun sudah banyak yang menanya kalau itu tidak, yang nggak masuk akal. Ya, bukan hanya pelaksanaan ritualnya saja, namun kita mesti memberikan memberikan pemahaman kepada mereka. Maksud dan tujuan ini dilaksanakan seperti itu apa? Seperti ini itu, apa maksudnya? Tujuannya apa? Untuk apa? Kalau ini saya lakukan, apa benefitnya? Apa keuntungan kepada kita? Ini anak-anak ini udah pintar loh sekarang. Jadi jangan seakan-akan perayaan itu dilakukan, tetapi pemahaman sebenarnya tidak diberikan. Maka itu di baguat kita itu dikatakan, Tuhan itu sangat mencintai manusia. Dibilangnya apapun bentuk, rupa, ketuhanan yang ingin dipuja oleh manusia dan kepercayaan yang kuat dapat diterima. Ini kan sangat luar biasa, tapi dengan hati yang tulus ya Pak. Tulus. Ya? Jangan ada dusta di antara kita. Kita memang benar-benar berdoakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tuhan akan membackup. Maka itu dibilang, aku sesungguhnya menjadikan kepercayaan ini tidak goyah. Berarti kan Tuhan itu membackup kita kalau kita tulus dan baik. Dan salah satu sloka dikatakan, apapun benih dari segala makhluk, benih adalah aku. Tidak ada sesuatu yang bergerak ataupun yang tidak bergerak yang terlepas dari kekuasaanku. Jadi kita hanya pelaksana dengan sungguh-sungguh, yang memberikan hak paten itu yang Maha Kuasa. Itu yang sangat betul. Tuhan menguasai semua menguasai unsur. semua. Betul. Dan Dia Maha Tahu, Dia Maha Pengasih. Kan gitu. Tuhan itu mencintai semua manusia. Kau silakan bikin perayaan apapun. Bikinlah yang baik, bikinlah yang benar. Berikanlah pengkajian-pengkajian yang baik kepada masyarakat. Kasih tahu maknanya, apa tujuannya, untuk apa kita bikin. Dan ini di hak patennya di tangan Tuhan yang kau lakukan. Tapi kalau yang tidak benar yang kau lakukan, ya kau siap-siap aja. Jadi intinya kalau saya bisa ambil di sini Pak, bukan saja kegiatan ini kita hanya melaksanakan ritual. Di sinilah peran sebenarnya para penyuluh agama Hindu, para duta-duta Hindu untuk bisa menyampaikan sebenarnya apa makna daripada perayaan ini. Supaya anak-anak pun bisa mengerti, orang dewasa pun bisa tahu. Seperti itu. Kan harusnya seperti itu Pak ya.
Karena begini Pak Silwa, yang punya tanggung jawab itu, kalau dia mempunyai satu rumah ibadah, merayakan apa adi masam ini. Nah, itu yang bertanggung jawab pendetanya di situ. Dia harus memberi penjelasan yang baik. Jangan acara itu hanya bikin ritual, ya, hanya pelaksanaan yang lain-lain, kasih makan selesai, maknanya orang nggak tahu, itu tidak salah. Maka ini yang bertanggung jawab pendeta-pendeta yang melaksanakan ritual, penyuluhnya harus berperan sebenarnya. Harus berperan di situ. Iya. Jadi setiap perayaan ini dimanapun dia, ini pihak kuil ini kalau memang penyuluh tidak datang, surati ke majelis agama. Iya. Kita siapkan penyuluhnya. Jadi banyak juga kuil-kuil yang dikatakan kuil keluarga, mereka aja yang melakukan semua. Ini pun tidak benar, tidak boleh begitu. Kita harus merekrut semuanya. Harus ada penyuluhnya, minimal pendeta itu harus punya wawasan. Artinya apa? Kalau kita ambil sendok, kita makan nasi, masukkan mulut, kita harus tahu kalau kita makan nasi itu kenyang. Begitu juga pendeta-pendeta yang kau bikin itu, kau harus memberikan kontribusi kepada umat, pemahamannya ini mesti mengetahui apa? Juga dia harus kan mengetahui begitu. Dia harus ketahui. Pendeta itu harus memahami yang kau bikin itu apa, untungnya apa, keuntungan untuk umat apa, iya kan? Ini harus jelas ini Pak. Bukan hanya datang sembahyang, ikuti prosesi acara, makan, pulang. Apapun tidak ada yang dibawa kan maknanya, gitu. Iya. Maka itu ini tanggung jawab pendeta, penyuluh harus berkecimpung di sini, memberikan wejangan, wawasan, membuka pola pikir mereka agar mereka bisa memahami apa itu Adi Mahapuja, apa itu Taipusam. Ini umat itu harus pahami. Jadi jangan euforia dia begitu ada acara rame-rame, pakaian jalan sana, jalan sini, tapi dia nggak tahu apa maknanya. Sebenarnya kan datang ke situ untuk beribadah intinya. Beribadah. Begitu Pak ya. Kita harus tahu itu apa yang dibikin itu apa. Untuk apa. Jangan kita datang ke sana kita ceritai orang. Udah bikin dosa kita. Jangan kita sampai di sana memerhatikan orang yang memakai pakaian cantik, ini tidak pakai, ini pakai rantai. Jangan ini semua dibahas. Tujuan kita itu kemana? Apa ilmu yang bisa kita dapat dari situ? Yang bisa kita share kepada anak-anak kita ini loh. Ini yang kita takuti Pak Silwa sekarang ini. Jangan ada acara sebentar muncul habis itu selesai. Iya, baik. Oke Pak Mano, terima kasih banyak ini atas penjelasannya Pak. Pemirsa, di sini juga kami himbau kepada pemirsa, kepada para pengurus-pengurus kuil, ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti itu, seperti ada Mahapuja segala macam, undanglah atau suratilah penyuluh-penyuluh agama atau lembaganya supaya bisa mendatangkan penyuluh agamanya untuk memberikan dharma wacana tentang makna daripada kegiatan-kegiatan itu. Jadi agar masyarakat kita bisa memahami sebenarnya apa makna daripada kegiatan itu. Pemirsa, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya Selwa Raja seluruh kerabat kerja TVRI yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Om Santi 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 Om.